kembali lagi bersama saya di channel Irfan. Hari ini kita akan membahas sebuah kabar panas yang sedang ramai diperbincangkan, terutama di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Kabar ini datang dari Eropa, tepatnya Belanda dan Prancis, dan menyangkut salah satu pilar timnas Indonesia, yaitu Kelvin Verdong. Ya, kabarnya klub Ligue 1 Prancis, Lille, resmi mengajukan tawaran sebesar 3 juta euro atau sekitar 57 miliar untuk memboyong bek kiri andalan Nijmegen ini. Tawaran ini bahkan dilaporkan langsung oleh ESPN dan juga diperkuat oleh media-media Belanda seperti Voetbal Internasional. Kalau kita tarik ke belakang, perjalanan Kelvin Verdong di Nijmegen memang menarik. Sejak didatangkan secara gratis dari Parma Likkau pada tahun 2022, dia berkembang menjadi pemain vital di lini belakang Nijmegen. Setelah Sofiane El Karouni hengkang pada tahun 2023, Verdong menjadi pilihan utama yang nyaris tak tergantikan. Bahkan dia juga fleksibel dimainkan sebagai bek tengah. Catatannya cukup impresif. 164 penampilan resmi, 8 gol dan 9 assist untuk Nijmegen. Itu angka yang sangat luar biasa untuk seorang bek. Nah, musim lalu Verdong memperpanjang kontraknya hingga 2028. Tapi menurut laporan media Belanda, ada klausul yang memungkinkan dia dilepas jika ada tawaran yang dianggap sesuai. Jadi, meskipun kontraknya panjang, situasi ini tetap membuka peluang besar bagi Lille untuk mendapatkannya. Lille baru saja kehilangan bek kiri mereka Gabriel Gudmundsson yang pindah ke Leeds United dengan harga 11,6 juta euro. Jadi, kebutuhan akan bek kiri baru itu sangat mendesak. Dari situ nama Verdong masuk dalam daftar prioritas. Media Prancis seperti Equipe menyebutkan bahwa Lille memang sedang melirik pemain-pemain dari Eredivisie karena dianggap punya harga yang lebih masuk akal dibandingkan pemain dari liga-liga besar lainnya. Dan benar saja, sebelumnya Lille juga sempat menaruh minat pada kiper Nijmegen Robin Ruff. Selain itu, keuangan Lille juga sangat sehat. Mereka baru saja melepas Lucas Chevalier ke klub besar dengan harga 40 juta euro, lalu menjual Bafode Diakite dengan nilai 35 juta euro. Dana segar inilah yang membuat Lille leluasa mencari pemain pengganti termasuk Verdong. Kalau kita lihat, Nijmegen bisa dibilang menjalani musim panas paling menguntungkan sepanjang sejarah klub. Mereka sudah menjual beberapa pemain utama dengan nilai besar. Misalnya Robin Ruff ke Sunderland seharga 10,5 juta euro. Lalu Sonche Hansen ke Utrecht seharga 3,5 juta euro. Kalau Verdong ikut dilepas, berarti total ada 6 pemain utama yang hengkang dengan pemasukan mencapai puluhan juta euro. Untuk sekelas Nijmegen, ini adalah jackpot finansial. Tapi konsekuensinya jelas. Lini belakang mereka akan pincang. Pelatih Dick Schreuder sekarang cuma punya Philippe Sandler, Brian Pereira, dan Thomas Ouejan yang benar-benar siap tampil. Sementara nama-nama seperti Jethro Willem dan Bram Nutik masih dibekap cedera. Dua pemain akademi, Yosri Sbai dan Yasin Musli, masih sebatas pelengkap. Jadi, kalau Verdong dilepas, Schreuder harus bekerja keras menutup celah itu. Nah, ini yang paling menarik buat kita. Verdong yang sudah menjalani pertandingan bersama timnas Indonesia dan langsung dapat banyak pujian berkat permainan, permainan, disiplin, dan kemampuannya membangun serangan dari sayap kiri.
kalau benar pindah ke Ligue 1, tentu ini menjadi kabar positif buat timnas. Kita tahu, kompetisi Prancis adalah salah satu liga top Eropa. Banyak talenta muda berkembang di sana karena atmosfernya yang sangat kompetitif. Nama-nama besar seperti Eden Hazard, Victor Osimhen, hingga Rafael Leao pernah berkembang di Lille sebelum bersinar di klub-klub besar Eropa. Artinya, kalau Verdon gabung ke Lille, dia bakal dapat pengalaman lebih tinggi, kualitas lawan lebih berat, dan otomatis itu akan mengangkat levelnya di timnas. Media Belanda Voetbal Internasional menyebut Verdon sebagai salah satu aset paling berharga Nijmegen saat ini, dan menyebut tawaran Lille sebagai godaan yang sulit ditolak. Sementara di Prancis, media Foot Mercato menyebut Verdon punya profil ideal untuk Ligue 1 karena gaya mainnya sangat agresif, punya stamina, dan bisa juga menjadi bek tengah. Jadi, meskipun usianya sudah 28 tahun, dia masih dianggap punya nilai tambah untuk klub sebesar Lille. Jadi teman-teman, kalau transfer ini terwujud, Nijmegen akan mendapat keuntungan finansial besar, Lille akan mendapatkan pengganti Gudmundsson yang sepadan, dan timnas Indonesia juga diuntungkan karena punya pemain yang merumput di liga top Eropa. Tapi kalau Nijmegen menahan Verdon, itu juga masuk akal. Karena secara teknis, mereka butuh pemain berpengalaman di lini belakang, jadi situasinya serba dilematis. Itu tadi pembahasan kita soal kabar panas transfer Calvin Verdon dari Nijmegen ke Lille dengan nilai 57 miliar. Dari sisi klub, sisi finansial sampai ke dampak buat timnas Indonesia, semuanya punya cerita menarik. Kita tunggu saja bagaimana keputusan akhir Nijmegen dan apakah Verdon akan benar-benar berlabuh ke Ligue 1 Prancis. Terima kasih sudah menyimak pembahasan panjang ini di channel Irfan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru soal pemain timnas Indonesia di Eropa. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.